Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Sedikit himbauan buat teman-temanku semuanya, ini udah mulai musim hujan, bener Bu? Bener ya? Dan Ali ingin tanya dulu, ini dari Majelis Taklim mana sih? Cikarang Barat ya. Udah mulai musim hujan, jaga kesehatan ya. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Pasti sudah pada nungguin semua nih ya. Tema kita adalah jangan ada jimat di antara kita. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hasan Kosasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segenap para guru yang insya Allah senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali Zainal, makasih atas waktunya. Insya Allah beliau juga sehat walafiat. Ibu-ibu jamaah semuanya sehat. Badan sehat. Kantong sehat. Alhamdulillah. Berbicara kehidupan ini, kita punya akidah, punya hati untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, yang kita dapatkan dalam takdir ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya, nah ini yang harus kita teliti. Sayangnya banyak manusia-manusia yang ketika ingin takdirnya baik, takdirnya bagus, takdirnya istimewa, mereka bukan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allahus Samad, Allah tempat bergantung terhadap apapun diri kita. Betul apa betul? Ibu pengen punya suami banyak harta, minta sama siapa? Ibu pengen punya anak soleh, minta sama siapa? Ibu pengen rumah tangga sakinah mawadah, minta sama siapa? Bukan sama yang lain. Karena apa? Kalau yang lain masih makhluk. Tapi sekarang ini banyak orang-orang yang ketika hidupnya ingin menjadi lebih baik, hidupnya ingin selamat, hidupnya ingin kaya, hidupnya ingin luar biasa, menggantungkan kepada selain Allah. Ada yang datang ke orang pintar, betul apa betul? Ada yang pakai jimat. Wah, ini nih yang sangat berbahaya. Kalau kita sudah menduakan Allah di dalam kekuatan, maka jangan pernah berharap bahwa kita akan diberikan semua urusan beres. Sebab kata baginda Nabi Muhammad SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Orang-orang yang menggantungkan kepada sesuatu yang berupa jimat, berupa pegangan hidup, benda-benda yang diharapkan memberikan kekuatan, maka Allah yakin tidak akan pernah membereskan urusannya. Oh Ustadz, tapi kan ada nih yang punya ini, punya itu, punya benda ini, punya benda itu, tapi dia hidupnya enak, istidraj. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka hati-hati, jimat itu adalah perkara yang kita pegang dari benda-benda yang disangka punya kekuatan. Ibu pengen punya ini, nah, ada keris nih. Saya taruh aja dah setiap malam satu suro dicuci pakai air kembang, padahal yang nyuci belum mandi. Akhirnya jadi apa? Hati ini, jiwa ini, tauhid ini belok, Bang Ali. Belok dari Allah. Padahal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada kekuatan daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita anggap itu punya kekuatan, sirna sia-sia. Amal kita akan hancur, ibadah kita akan rusak, akidah kita akan rusak, sehingga
Allah nanti akan marah dan takut kita itu akan dicap sebagai perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik kepada Allah, sesungguhnya menduakan kekuatan Allah, maka itulah yang dinamakan syirik. Kalau sudah syirik, tidak akan pernah ada lagi maaf bagimu. Wah, ayo mau gimana tuh? Enggak usah lagi bergantung kepada jimat. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Ini enggak, datang mbah, saya rumah tangga berantem mulu, emang kenapa? Kagak pernah dandan. Salah ibu juga. Mbah, anak saya bandel banget, nakal. Kenapa? Karena ibu gak pernah merhatiin, sibuk kerja. Mbah, saya begini, saya begitu. Saya pengen kaya. Kata mbah, boro-boro lu, gua aja miskin. Benar Bang Ali, itu banyak. Maka kalau ibu ingin kebahagiaan dunia, ingin kehidupan dijaga, ingin kehidupan istimewa yang Allah berikan, bangun tengah malam, minta, enggak usah bawa-bawa jimat, capek. Ada yang bawa jimat, kagak boleh dibawa ke kamar mandi ini. Akhirnya apa? Nyiksa diri. Ya Bang Ali ya, udah lepas dulu. Tas aku pegangin ya, aku mau ke kamar mandi. Emang kenapa? Ada jimatnya tahu. Tersiksa kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Menyengsarakan, merusak, menghancurkan tubuh. Sebab apa? Dianggap syirik oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa apapun di dunia ini, kecuali syirik. Maka Luqmanul Hakim Bang Ali memberikan wasiat, memberikan pesan kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau sekali-kali wahai anakku menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada manfaatnya megang-megang jimat. Apalagi mahal. Jimat beli 10 juta, 5 juta. Kenapa? Buat pengasihan biar cepat kaya. Kalau mau kaya mah gampang. Deketin maha kaya. Zat yang maha kaya deketin. Sholat duha, bangun tengah malam. Ibu-ibu suka bangun gak tengah malam? Ngapain? Pipis. Habis pipis, tidur lagi. Sholat, minta, ya Allah, saya ingin kemuliaan dunia. Ya Allah, saya ingin ketenangan akhirat. Ya Allah, saya ingin bahagia dunia. Ya Allah, saya pengen bahagia di akhirat. Baca sholawat yang banyak. Istighfar, istighfar ini akan menjadikan diri kita diselesaikan urusannya sama Allah. Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farja, wa min kulli dhidiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Enggak usah pakai jimat, pengen kaya enggak usah pegang jimat. Tapi baca istighfar yang banyak, kata baginda Nabi. Orang-orang yang melazimkan istighfar, maka Allah akan mengangkat semua kesusahannya. Akan melapangkan semua kesulitannya. Dan Allah pasti akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ya Allah, suami saya udah lama gak kerja gara-gara corona, ya Allah. Kasih dia rizki dari arah yang lain. Begitu, bukan datang ke mbah dukun, mbah. Suami saya udah hampir 2 tahun di rumah aja. Kenapa nggak kerja? Kata mbah, jangankan suami situ, anak saya aja belum kerja udah 2 tahun. Mau gimana? Makhluk punya keterbatasan. Makhluk punya batasan. Makhluk punya kemampuan. Tapi Allah tidak pernah ada batasan apapun. Jimat cuman anggapan. Jimat cuman perasaan. Yang sesungguhnya itu adalah fata morgana. Ibu tahu fata morgana? Sia-sia belaka. Cuman dianggap doang hebat. Akhirnya keyakinan kita bergantung kepada sesuatu itu, kepada jimat itu. Tinggalin yang begitu. Jauhkan yang begitu. Karena apa? Takut merusak akidah. Kalau akidah sudah rusak, yakin syariat akan hancur. Syariat akan hancur, maka yakin agama kita tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bukan memelihara barang yang bernama jimat yang kita anggap punya kehebatan, punya kedahsyatan. Jangan. Sebab apa? Yang maha dahsyat,
adalah Allahul Azizul Qahar, yang maha perkasa, yang maha gagah dan maha luar biasa. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, insya Allah yakin Allah akan berikan kita kebutuhan dunia, akan memberikan kita ketenangan hidup, dan akan memberikan kita keselamatan di dalam akhirat. Nah contohnya nih Bang Ali, sekarang beliau tahajudnya luar biasa. Sekarang lebih soleh, wajahnya lebih ganteng karena ibadah. Enggak beda sama saya. Jadi begitu ya Bang Ali ya. Jangan pernah bergantung kepada sesuatu, jangan pernah bergantung kepada jimat, jangan pernah kita memegang jimat. Gantungkan hati ini hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang dia inginkan, semua yang dia butuhkan, maka Allah akan mencukupkan apapun yang dia inginkan. Ibu pengen kaya, silahkan. Ibu pengen punya anak soleh, silahkan. Ibu pengen punya harta yang banyak, silahkan. Kedudukan yang tinggi, silahkan. Itu semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Bang Ali udah berdiri, silahkan dilanjut. Makasih guru ilmunya. Sama-sama ya. Bang Ali. Memang kadang-kadang ada kalimatnya, datang sono ke orang pinter. Berarti kitanya orang bodoh dong ya. Ya itu dia Bang Ali, yang didatangin pinter. Iya. Kalau yang datangnya berarti yang bodoh. Baik, terima kasih guru ya. Ini Sama-sama. kadang-kadang emang sudah dijelasin banget, udah tegas banget ya, hak banget ya. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya kita datang ke orang ngeramal atau dukun 40 hari ibadah kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala kan. Iya, bukan cuma 40 hari. Selamanya kalau kita nggak tobat nggak diterima. Tuh. Kalau kita syirik, menggantungkan sesuatu Bang Ali. Bener ya. Betul. Minta selain nama Allah itu syirik ya, Masya Betul. Allah. Jangan ampe. Betul. Baik, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Yuk yang punya jimat yuk dibuang-buang. Buat apa kita ibadah kalau masih ada jimat di dalam dompet? Nah ya hati-hati, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.